Puji nama Tuhan. Shalom. Wow. Selamat pagi semuanya. Salam damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Mari sebelum kita mulai, kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur bulan pertama di tahun 2025, satu kerinduan kami. Kami bawa korban doa, pujian, penyembahan, ucapan syukur kami yang terbaik dari hidup kami. Kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Biar hanya Engkau yang kami tinggikan di atas segala-galanya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Dan kami siap memuji-Mu di dalam nama Yesus. Yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya pengharapan hidup kami. Kau yang kami tinggikan Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sama-sama katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan andalan kami, Engkau Tuhan andalanku, dan ku hanya kan berharap padamu.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya, satu-satunya yang Kau yang kami andalkan Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya, satu-satunya yang ku andal. Kaulah satu-satunya yang ku percaya Tuhan, satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari angkat tanganmu, katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Kau yang kami andalkan Tuhan, biar selama tahun 2025 hanya Engkau yang kami andalkan dan kami percaya. Amin. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau sumber kekuatan, Kau sumber pengharapan. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya dalam hidup kami. Yesus Tuhan, ku sembah Kau. Oh Tuhan, layak Kau disembah, ditinggikan Engkau di atas segalanya. Haleluya, Yesus.
Yesus kami tinggikan, menyenangkan-Mu Tuhan. Oh Ramaya Sanaralamu Yesus, oh Ramaya Sakanamaya Namamu Yesus, tinggikan namamu Yesus. Terus angkat suaramu sembah Dia. Terus menyala-nyala melayani, terus menyembah-Mu Tuhan Yesus. Uramaya Shanaramo Yashana Yashana Mayasi. Haleluya. Hiramaya Shanamaya Naramaya Naramaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengalir kasih-Mu, oh mengalir kuasa-Mu, oh Ramaya Syakananalamu. Biarlah pujian kami menyenangkan-Mu, biarlah pengagungan kami hanya kepada-Mu Yesus. Kuramaya Ramaya Naramu Yasi. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkah setiap kami umat-Mu dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan iman katakan bila Engkau tak beserta. Lagu ini menjadi doa setiap kami Tuhan. Tanpa Engkau kami gak mampu berjalan sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan. Mari Bapak Ibu sekalian yang kasih, boleh saya undang kita semua bangkit berdiri dan berjalanlah dengan, katakan pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan, dan berjalanlah katakan pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap
Bapa, inilah yang menjadi doa kami, pengakuan kami. Kalau Engkau yang tidak memimpin kami nggak mau jalan Tuhan. Kami sudah tahu setiap konsekuensi. Kami sudah tahu setiap resiko yang akan menghadang. Oleh karena itu Tuhan, inilah yang menjadi doa dan pengakuan kami. Kalau bukan Engkau yang pimpin, kami nggak mau jalan. Apa yang ada di depan kami nggak ngerti. Apa yang ada di tahun 2025 ini, tahun yang dunia berkata penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu Tuhan, biar Engkau yang berjalan di depan kami. Engkau yang mendahului kami. Kami nggak mau sok tahu Tuhan. Tetapi biar Engkau yang selalu menjadi Tuhan yang berjalan di depan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang boleh membawa kami menikmati hadirat Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak yang sudah melayani, untuk Sony dan seluruh tim Kau berkati. Bahkan untuk seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir. Kami percaya ini hari yang spesial, hari Minggu yang pertama di tahun yang baru ini. Kami mau buka hati kami, pikiran kami, telinga kami, mata kami. Karena kami tahu ada sesuatu yang spesial Engkau hendak sampaikan buat kami. Lembutkan hati kami Tuhan, jagai konsentrasi kami. Kami tahu Tuhan waktu ada sesuatu yang spesial dari Tuhan, iblis enggak suka. Oleh karena itu Engkau jagai konsentrasi kami Tuhan. Kami enggak mau terdistract, kami enggak mau kealihkan, tapi kami mau fokus dengar suara Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Untuk berapa jam atau berapa menit ke depan Kau yang kuasai, Kau yang kendalikan. Bahkan nanti kami rindu Engkau sendiri yang mengurapi kami Tuhan, menjadi bekal buat setiap kami berjalan di tahun 2025 ini. Terima kasih Bapa, berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Engkau urapi kami semua. Untuk hamba-Mu Engkau mampukan layakkan kuasai bibirlah lidahnya. Sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa sekali lagi Tuhan. Kami mau menyatakan berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saya mengucapkan selamat tahun baru buat Bapak Ibu Saudara semua. Tahun yang spesial, tahun 2025. Cepat banget ya, kayaknya 2024 belum terlalu berasa gitu ya. Terus sudah pindah ke 2025. Bahkan saya masih sering salah kalau nulis tanggal gitu, saya masih sering salah 2022. Jadi saya udah ketinggalan jauh mestinya ya. Nggak sadar udah 2025. Siapa yang excited 2025? Yes. Siapa yang excited? Sekali lagi. Saya pribadi very excited di tahun yang baru ini. Saya punya sebuah keyakinan something great will happen to my life, to my family, dan juga to Hope Church. Jadi I'm very excited. Saya melihat apa yang Tuhan janjikan mulai digenapi. Baik hidup pribadi, baik keluarga, dan juga di Hope Church. Jadi saya excited. Tapi harus saya akui, memasuki 2025, saya punya mixed feeling. Bercampur aduk gitu ya rasanya.
yang ngerti perasaan saya ya pasti istri saya. Karena 2025 ini anak saya yang pertama, dia akan melanjutkan sekolah pastinya di tempat lain. Jadi sejak beberapa bulan yang lalu saya memang sudah mempersiapkan diri saya. Di satu pihak, di satu sisi sebagai seorang daddy pengennya cuddling time terus sama anak-anak. Tapi saya sadar di sisi yang lain, as a daddy, saya harus merelakan anak saya mengepakkan sayapnya untuk facing the world. Jadi hari-hari ini terus terang saya mixed feeling. Dan saya dan Pastor Lina sudah sepakat we will use the time very, very wisely. Jadi hari-hari ini saya akan semakin berhikmat menggunakan waktu khususnya buat anak-anak karena saya tahu nanti waktunya akan tiba, mereka akan mengepakkan sayap. Jadi saudara, hari ini saya tidak akan bicara as a teacher karena saya juga seorang guru. Mungkin saya juga nggak akan bicara as a pastor. Tapi hari ini, tadi Sony nanya khotbah visi hari ini ya, enggak, saya mau ngomong khotbah visinya minggu depan. Khusus hari ini, saudara yang hadir hari ini spesial, karena hari ini saya mau bicara as a father. Buat kita semua, tapi spesialis buat Abby dan Ken. Jadi you better listen carefully. Kalau tidur yang ada di sebelahnya boleh dicubit. Boleh ditampilin? Banyak hal yang sudah saya sampaikan buat Abby dan saya pikir Ken juga perlu dengar dan saya pikir Bapak Ibu Saudara semua perlu dengar. Jadi ini enggak spesial untuk memasuki 2025, tetapi this is for your future, untuk masa depan saudara-saudara. Prepare to face the future. Kita harus menjadi orang yang siap menghadapi masa depan. Walaupun tadi saya katakan I'm very excited, tapi juga ada mixed feeling. Karena secara pribadi akan ditinggal oleh anak yang senang saya unyel-unyel dari dulu. Dia termasuk Phoebe juga yang saya unyel-unyel, tapi ya saya sadar hari-hari ini saya mesti mempersiapkan diri. Salah satu tugas orang tua kan melepaskan anaknya gitu ya, bukan ngetekin terus gitu ya, tapi jadi saya harus siap. Makanya saya mau mempersiapkan Abigail dan saudara-saudara semua untuk ready to face the future. Sebetulnya hal-hal ini sudah beberapa kali saya sampaikan secara implisit, tapi hari ini saya mau sampaikan secara eksplisit. Nomor satu, saya berdoa, saya berharap anak-anak saya, termasuk saudara-saudara sebagai anak-anak rohani saya, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya memang callingnya mengajar, saya tahu, tapi saya mau katakan, walaupun kita hidup bersama selama 40 tahun, saya tidak akan bisa menjelaskan dengan sempurna siapa Tuhan itu kepada saudara-saudara. Tapi yang hanya bisa menjelaskan dengan sempurna siapa Tuhan itu, kalau saudara punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Dan itu yang selalu menjadi doa saya, baik kepada anak-anak biologis saya, tapi juga anak-anak spiritual saya. Setiap kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan.
Saya sering ngomong kalau kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, hidup kita pasti berubah. Kesungguh-sungguhan kita dalam beribadah pasti berubah. Kesungguh-sungguhan kita dalam melayani pasti berubah. Karena kita tahu siapa yang kita layani. Kita tahu tujuan ibadah kita siapa. Jadi kalau cuma dikasih jadwal, dikasih indoktrinasi, Tuhan gini, tanpa punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, capek yang ngasih jadwal itu. Tapi kalau orang sudah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, hidupnya pasti beda. Pelayanannya pasti beda. Gak berani main-main, gak berani macam-macam. Karena dia tahu siapa Tuhan yang benar. Dan pastinya orang yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan tidak takut mengenai hidup. Tadi Sony sudah menyampaikan, masalah banyak, yes. Masalah begitu besar. Tapi kalau orang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita sudah ngalamin, kita punya Tuhan yang lebih besar dari segalanya. Seringkali orang, saya beruntung. Saya dilingkungi atau dikelilingi oleh teman-teman yang sangat rohani. Jadi setiap hari saya dengarnya hal-hal yang positif, hal-hal yang rohani. Dan saya akui keberuntungan saya ini mungkin sebagian dari saudara tidak alami. Karena saya sering dengar, enggak cuma dari jemaat, saya sering dengar dari anggota gereja lain juga kalau curhat, lagi ngalami ini, lagi ngalamin ini, terus selalu ada suara-suara dari pihak lain yang mengatakan, kamu dikutuk Tuhan, kamu dibenci Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan, kamu lagi disantet kali. Nah kalau cuma sekali, 2 kali dengar gitu, ya udah lewat. Tapi bayangin kalau hampir tiap hari dengar gitu. Menggoyahkan iman kan. Nah makanya penting banget punya personal encounter with God. Kalau kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, lingkungan kita, sekeliling kita ngomong apa, nggak goyang kita. Kenapa? Kita punya pengalaman dengan Tuhan. Tuhan yang aku kenal tidak mungkin meninggalkan aku. Tuhan yang baik pasti punya rencana yang baik. Cuman sayangnya orang Kristen ngakunya Kristen karena nggak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Beberapa hari lalu atau beberapa minggu lalu Pastor Lina ngasih saya sebuah post di IG dan saya lihat postnya bener banget. Banyak orang bertumbuh di dalam gereja tapi tidak bertumbuh di dalam Tuhan. That's very sad. Dulu waktu masuk jadi jemaat gak tahu apa-apa. Dengan berjalannya waktu, naik. Jadi ketua komsel, jadi pemusik, jadi WL, jadi macam-macam. Bahkan mungkin jadi gembala cabang sekalipun. Tapi kalau dia tidak bertumbuh di dalam Tuhan, sekali ada masalah besar, nomor 1 yang disalahin pasti Tuhan. Itu dia. Ke gereja sih ke gereja, tapi nggak tahu perhatiannya kemana. Jadi penting banget orang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Waktu lagi nyiapin pesan ini, saya ingat cerita Musa yang berjumpa dengan Tuhan. Siapa yang nggak tahu Musa? Musa ini mengalami roller coaster dalam hidupnya. Dia dilahirkan dari keluarga Ibrani, tapi karena musim itu atau zaman itu anak-anak umur 2 tahun ke bawah dibunuh, ibunya dan kakak perempuannya punya ide brilian. Bayi Musa dihanyutkan di sungai Nil dan akhirnya ditemu oleh putri Firaun dan diambil oleh putri Firaun menjadi anaknya. Jadi dia tinggal dalam lingkungan kerajaan, royal family. Kita bayangin orang yang di royal family keadaannya gimana, sosial statusnya tinggi. Mau apa-apa ada.
Tetapi satu hari dia berbuat kesalahan terus dia lari ke padang gurun Median. Padang gurun, dari atas turun. Bus. Di saat di padang gurun seperti itu, dia berjumpa dengan Tuhan. Dan benar, waktu dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah. Dari orang yang gak bisa apa-apa, gak bisa ngomong, dia bilang, Tuhan aku gak bisa ngomong. Dan Alkitab sejarah mencatat, Musa menjadi salah satu tokoh Yahudi terbesar sampai sekarang. Berjumpa dengan Tuhan. Beneran loh, saya ngobrol sama beberapa dari saudara, orang kalau memiliki pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pelayanannya pasti beda kok. Saya tidak mau memposisikan menjadi orang yang menghakimi, tapi faktanya begitu kok. Faktanya begitu. Tokoh kedua adalah Saulus. Sama. Siapa yang gak kenal Saulus? Dia belajar teologi. Dia belajar tentang Allah. Di bawah seorang guru besar yang terkenal namanya Gamaliel. Dia belajar banyak tentang Allah. Tetapi waktu berjumpa dengan Tuhan, dia nanya, siapa engkau? Wah ini kan fakta. Saya belajar teologi ya. Saya belajar teologi, jadi jangan dibilang saya mendiskreditkan teologi, enggak. Tapi saya mau katakan, orang kalau belajar teologi tanpa perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sia-sia. Rasul Paulus belajar teologi. Tetapi waktu dia ketemu Tuhan, dia nanya siapa engkau? Dan Tuhan ngomong, akulah dia yang kamu aniaya selama ini. Waduh, berarti selama ini Rasul Paulus pikir dia melakukan yang benar, ternyata salah. Itu dia. I don't know about your life. Banyak orang yang mengatakan, aku melakukan demi kebenaran kok. Loh, standar kebenarannya siapa? Karena di Alkitab ada contohnya. Tapi waktu sudah berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan dengan luar biasa. Sampai dia rela mati buat Tuhan. Ayat yang terkenal dia ngomong, karena mati keuntungan. Tapi kalau aku hidup buat Kristus. Saya gak tahu ya. Ayat itu berlaku gak sih buat saudara-saudara dan saya? Karena faktanya kita kalau hidup boro-boro buat Tuhan. Semuanya buat kita kok. Buat kesenangan kita kok. Nah kalau ada yang berpikir begitu, benerlah saudara harus berjumpa sama Tuhan dulu. Dikhotbahin 1000 jam juga sia-sia. Nah, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, aplikasinya gimana sih? Di sini saya menemukan dua gambar yang berbeda tapi mirip. Mereka berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Yang sebelah kiri dalam sebuah momen yang happy, itu kan tanah yang subur dan sebagainya. Di sebelah kanan, di tengah-tengah storm. Storm itu apa ya? Jadi lupa saya. Hah? Badai. Yes. Jadi nomor satu, saya mau ngomong sama my spiritual children. Saudara harus punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Harus. Dan kalau saudara nanti meninggalkan saya mau dikenang Dedi, ya kalau saudara panggil saya Dedi, atau Pastor Nathan pernah pesan sama saya, punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Nomor 2, saudara harus menjadi pribadi yang
melekat sama Tuhan. Saya waktu nulis ini nggak bisa memisahkan dua kata ini, abide. Abide itu manunggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Tetapi kata yang kedua saya nggak bisa lepas, clinging to God, bergantung sama Tuhan. Jadi nomor satu, semua harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nggak cuma sekali, tapi many times, bahkan always punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Yang kedua, saudara harus melekat, bergantung sama Tuhan. Kitab Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yes, tetapi ayat berikutnya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Udah paling enak lah mengandalkan Tuhan. Saya bisa ngomong begini karena saya ngalamin. Udah paling enak mengandalkan Tuhan, udah paling enak. Saya terbatas, tapi saudara-saudara punya Heavenly Father yang tidak terbatas. Apapun yang menjadi kebutuhan saudara. Kalau saudara perhatikan sejak Hope Church berdiri, saya dan Pastor Lina memang berkomitmen, kami tidak mau menjadi gembala yang tanda kutip didewakan oleh jemaat. Jadi jemaat dikit-dikit butuh gembala, dikit-dikit butuh gembala. Enggak, saudara akan kecewa sama saya kalau saudara begitu. Karena faktanya saya orang yang terbatas. Pastor Lina orang yang terbatas. Tetapi bergantunglah sama Tuhan. Tuhan kita bukan Tuhan yang butuh perantara, enggak. Tuhan kita berkata, datanglah kepadaku. Ayatnya ngomong apa? Semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Jadi enggak usah pakai calo, enggak usah pakai makelar, enggak usah pakai perantara. Yang namanya gembala, yang namanya hamba Tuhan. Nah kalau saudara minta dukungan doa, saya doakan. Kalau saudara minta dikuatkan, saya kuatkan. Tapi ingat, your pastor is very limited. Tapi your heavenly Father itu unlimited. Bergantung sama Tuhan. Siapa yang tergerak baca ini? Memang enggak, saya tulis di multimedia. Supaya apa? Supaya saudara baca. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, siapa baca? Yes, silakan Bi. Yes, thank you Bibi. Di situ dikatakan di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dibuang orang, diinjak orang dan sebagainya. Itu sebuah fakta. Kalau orang tidak bisa berbuat apa-apa, oleh dunia itu akan di-underestimate, dibully, gak dipandang, boro-boro dipandang sebelah mata. Gak dipandang. Kenapa? Orang yang tidak bisa berbuat apa-apa itu disisihkan oleh dunia. Nah, tapi sebaliknya, orang yang melekat sama Tuhan, dikatakan apa? Berbuah banyak. Saya sudah pernah katakan berbuah banyak, bahasa sehari-harinya adalah produktif. Orang-orang yang menghasilkan. Nah orang-orang yang menghasilkan, orang-orang yang produktif, gak bakal disisihkan dunia. Hanya orang bodoh saja yang menyisihkan orang produktif. Bahkan dalam komunitas kantor, mungkin orang yang
produktif ini tidak disukai orang, tapi karena dia produktif, dia dibutuhkan. Nah, itu kan sebuah fakta. Jadilah orang yang berbuah, jadilah orang yang produktif. Gimana caranya? Melekat sama Tuhan. Tuhan mengasih rahasianya loh. Bahkan dikatakan orang yang melekat sama Tuhan, yang abide in me, dikatakan. Minta apa aja dan kamu akan mendapatkan. Waduh, powerful banget gak sih? Jadi nomor satu, kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nomor dua, kita harus abide in God. Itu semuanya bukan untung-untungnya saya, saudara-saudara. Itu for your own good. Buat kebaikannya saudara. Jadi saya ngomong hari ini bukan, gembala ngomong begitu supaya lebih dihormati, supaya lebih kaya, supaya lebih berkati. Kagak. Saya ngomong hari ini as your father. Saya pengen saudara mengalami berkat Tuhan. Satu, milikilah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dua, melekat sama Tuhan, udah paling enak lah. Dan waktu saya siap khotbah ini kemarin saya ketemu gambar ini, saya udah mau nangis. Kenapa saya mau nangis? Saya ngelihat anak itu, si Nathan itu loh. Itu gambaran Nathan yang dipeluk Tuhan. Jadi waktu saya cari-cari gambar, wah ini very powerful. Kita dipeluk orang hebat aja udah senang luar biasa ya. Dipeluk papa aja senang luar biasa. Saya gak usah ngomong siapa, tapi orang ini pernah ngeliat saya peluk Abby dan peluk Phoebe. Dan berminggu-minggu dia melihat itu, terus dia datang ke saya. Dia ngomong, Pastor, saya gak pernah dipeluk papa. Boleh gak Pastor peluk saya? Dahsyat loh. Ini yang peluk bukan pastor, yang peluk bukan papa, Tuhan Yesus sendiri. Dan yang terakhir, satu, orang harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nomor dua, harus melekat sama Tuhan. Nomor tiga, harus punya ketaatan sama Tuhan. Saya udah sering ngomong taat sama Tuhan udah paling enak. Saya jadi ingat, mungkin ada yang nanya, melekat sama Tuhan gimana sih? Iya bener. Sebelum kita ngomong ketaatan, melekat sama Tuhan gimana sih? Sesuatu yang paling gampang dibayangin adalah kita melekat sama manusia. Dekat sama manusia. Pasti kita pernah melekat sama manusia, dekat sama manusia, akrab. Orang bisa dikatakan akrab, dikatakan dekat, kapan? Nomor satu, waktu kita menjalin komunikasi. Betul ya? Nggak diem-dieman. Kalau saya mau dikatakan akrab, melekat sama Pastor Stephen, kan gak bisa kita umumin doang ya Pastor Stephen. Saya ini dekat sama Pastor Stephen, gak bisa. Tapi harus ada sebuah kebiasaan yang dibangun. Keakraban, kedekatan, itu minimal dimulai dari adanya komunikasi. Nah kalau kita mau dibilang melekat, dekat sama Tuhan, ya kita harus membuka jalur komunikasi. Berdoa, itu kan jalur komunikasi. Dibilang dekat sama Tuhan tapi gak pernah berdoa. Berdoa itu bukan cuma minta. Doa itu jalur komunikasi.
Jadi nggak cuman kalau butuh doang minta, tapi make sure apapun yang kita lakukan kita membuka komunikasi dengan Tuhan. Kita mengucapkan kata-kata yang Tuhan suka. Sama, ini kan sebetulnya logis. Salah satu waktu saya pelajari dan waktu saya punya pengalaman ini, saya mendapat sebuah kesimpulan. Kata-kata yang sangat Tuhan sukai adalah ucapan syukur. Itu Tuhan suka banget. Jadi di dalam segala keadaan mengucap syukur itu Tuhan suka. Tuhan suka. Saya mau kasih contoh ya, saya kasih contoh nih ya. Anak-anak, mama udah siapin makan. Mama udah bangun pagi, mungkin jam 4, mungkin jam 5 udah bangun. Siapin makanan buat breakfast, terus siapin bekal buat dibawa ke sekolah, buat break time, buat lunch time. Tapi waktu anak-anak disuruh mama makan, terus anak ngomong gak enak. Itu sebagai seorang ibu yang nyiapin makanan rasanya gimana? Rasanya gimana? Kecewa. Lu pikir ini mama nganggur apa bangun jam 4, bangun jam 5 buat nyiapin makan. Udah gitu gak dimakan, gak ada apresiasi, gak ada ucapan syukur. Nah waktu saya ngebayangin kayak gitu, Tuhan sudah melakukan banyak hal buat kita. Nah kalau kita masih komplain aja, kita masih ngomong, Tuhan berkati aku, berkati aku, berkati. Emang selama ini kamu gak sadar apa? Selama ini kamu di mana? Saya sering ngomong tuh kalau khotbah di mana-mana, mungkin di Hope saya perlu ulang lagi cerita itu. Waktu anak-anak masih kecil, mereka suka ngajak saya nonton film Finding Nemo. Clownfish kan, itu film udah lama banget. Waktu itu Abby ajak, Dedi temenin nonton Finding Nemo sekali, 2 kali. Saya masih gak dapet. Tapi setelah ketiga kali Abby minta, Dedi, let's watch Finding Nemo together. Oke, saya nonton lagi. Di situ saya kayak ditempeleng Tuhan. Kenapa? Nemo ikan kecil ini setiap hari dia ngomong sama dedinya, Daddy, I want to see the ocean. Daddy, I want to see the ocean. Kecil. Daddy, I want to see the ocean. Terus satu waktu si Nemo ini diambil oleh penyelam, terus Nemo ini ditaruh di akuarium di kantor dari penyelam ini. Waktu dia baru sadar, dia berenang kan, jeduk, nabrak kaca akuarium. Terus dia berenang lagi, jeduk, nabrak kaca akuarium lagi. Dia sadar, di saat itu dia sadar dia sudah tidak di dalam ocean anymore. Waktu saya nonton itu, wah saya kayak ditempelengin Tuhan. Ini kan kehidupan orang Kristen kayak gini. Tiap berdoa ngomongnya apa? Tuhan berkati aku kayak si Nemo ini loh. Daddy, I want to see the ocean. Daddy, I want to see the ocean. Tapi waktu keterbatasan itu Tuhan izinkan, si Nemo tinggal di dalam akuarium, dia baru sadar selama ini ternyata aku sudah di dalam ocean tapi gak sadar, tidak mengucap syukur. Sama, waktu kita berdoa Tuhan berkati aku, kita gak sadar selama ini kita tinggal di dalam berkat Tuhan. Bisa nafas for free ini apa gak berkat? Bisa jalan kemana-mana apa gak berkat? Mikirnya aku belum punya motor, aku belum punya mobil, aku belum kesana, belum kesini. Buat apa punya motor, punya mobil tapi gak bisa ngapa-ngapain juga. Kita bisa kemana-mana dengan sehat, kok gak pernah mengucap syukur? Mengucap syukurlah. Jadi bicara tentang kedekatan dengan Tuhan, membuka jalur komunikasi, Tuhan suka kita mengucap syukur.
Kita seringkali lupa mengucap syukur. Isinya komplain, isinya mengeluh, isinya minta terus. Nah jadi gimana melekat sama Tuhan? Membangun jalur komunikasi. Dan Tuhan senang kata-kata ucapan syukur. Baca tuh Alkitab. Jadi selain kita berdoa, kita nyembah, kita mengucap syukur, kita baca firman-Nya. Jadi kalau ada orang Kristen ngomong, Pastor, kok saya gak pernah dengar suara Tuhan ya? Ini kalau ada yang nanya kayak gitu, saya tanya balik, baca Alkitab gak? Ya, udah dikasih tuh suara Tuhan, tapi gak pernah dibaca. Terus mengklaim tidak pernah mendengar suara Tuhan. Ya, gimana sih? Baca. Nah banyak orang Kristen ngomong capek. Banyak orang Kristen ngomong ngantuk. Banyak orang Kristen ngomong sibuk. Ini saya mau ngomong ya, saya nggak mengarah satu pribadi atau beberapa pribadi. Semua general. Kita semua sibuk. Betul ya? Kita semua capek. Kita semua ada ngantuknya. Tapi ada hal-hal yang di tengah-tengah kesibukan kita selalu bela-belain. Apa contohnya? Makan, minum. Kalau kita punya mobil, punya motor, apa yang kita bela-belain? Isi bensin. Sesibuk-sibuknya kita pasti isi bensin. Kenapa? Kalau enggak tuh motor, mobil enggak bisa dipakai. Sesibuk-sibuknya kita pasti makan. Kenapa? Kalau enggak mati enggak makan. Kenapa kita enggak punya paradigma seperti itu? Sesibuk-sibuknya aku, secapek-capeknya aku tetap harus berdoa, aku tetap harus baca firman. Kenapa? Kalau enggak aku mati. Jadi please deh, kalau mau mengalami berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, dekat dululah sama Tuhan. Melekat dulu sama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir tadi, yuk nurut sama Tuhan. Nurut. Udah paling enak nurut sama Tuhan. Punya banyak ingin, boleh enggak? Boleh dong, saya manusia yang punya banyak pengen. Dan istri enggak tahu, anak-anak enggak tahu. Semua keinginan saya ngomong sama Tuhan. Udah paling enak. Hidup nurut sama Tuhan itu paling enak. Punya keinginan banyak, boleh. Tapi apapun yang kita minta sama Tuhan, ingat loh, waktu Tuhan ngajar berdoa, ada sebuah kata kunci yang orang lupa. Jadilah kehendakmu. Itu udah paling enak. Udah paling enak. Jadilah kehendakmu, itu udah paling enak. Jadi apakah kita boleh punya keinginan? Boleh dong, kan saya udah cerita tadi. Saya ngomong, Tuhan saya pengen ini, Tuhan saya pengen ini. Jadi udah nurut paling enak. Yang mau nurut sama Tuhan katakan yes. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita semua harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita semua harus melekat erat sama Tuhan. Dan kita semua harus tahu kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang mengatur langit, bumi, tata surya dan segalanya. Dia juga yang berdaulat atas hidup kita. Ingat, Tuhan yang baik pasti punya rencana yang baik. Dan Tuhan ingatkan kita semua hari ini, termasuk saya. Udah paling enak nurut sama Tuhan itu udah paling enak. Amin. Apa yang terjadi nanti sore aja kita nggak tahu. Apalagi bulan depan, apalagi tahun ini, apalagi tahun depan. Kita nggak tahu. Tapi kita punya Tuhan yang mengatur masa depan kita. Ingat, Tuhan yang baik selalu punya rencana yang baik. Jadi udah gak salah kalau kita nurut aja sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pesan-pesan-Mu.
bukan hanya untuk Abigail, bukan hanya untuk Ken, mereka yang akan pergi untuk melanjutkan studi mereka. Tetapi firman ini buat kami semua Tuhan, memasuki tahun yang baru, yang kata orang tidak ada kepastian. Bahkan di tahun 2026, 2027 dan selanjutnya. 3 hal ini yang kami mau ingat. Kami mau punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan, hari ini, setiap kami yang hadir di tempat ini, kami rindu punya pengalaman spesial dengan Tuhan hari ini. Yang mungkin sedang punya pergumulan, hari ini Tuhan akan beri kekuatan yang baru. Mungkin ada yang sedang menjurus kepada putus asa. Hari ini Tuhan akan kasih pengharapan yang baru. Mungkin ada yang merasa kesepian, gak tahu apa yang perlu dilakukan di hari-hari ke depan. Hari ini Engkau akan hadir dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Dan kami percaya Engkau akan melanjutkan pekerjaan-Mu yang dahsyat. Bahkan semakin dahsyat di tempat ini, di gereja-Mu ini. Tetapi juga di setiap pribadi, setiap keluarga. Kami percaya Tuhan 2025 adalah tahun di mana kami akan semakin melekat sama Tuhan. Kami enggak takut dengan apapun yang akan terjadi, karena kami punya Tuhan yang lebih besar dari segalanya. Ajar kami untuk semakin melekat, abide in God, clinging to God. Kami mau terus bergantung. Kami mau semakin melekat sama Tuhan yang baik ini. Ingat, Tuhan yang baik selalu punya rencana yang baik buat kita. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu semua, anak-anak-Mu yang sudah hadir, anak-anak-Mu yang sudah melayani, Engkau berkati. Sekali lagi Tuhan, hanya ucapan syukur yang bisa kami naikkan karena kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh baik, sangat baik, amat baik buat kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Saudara-saudara dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah ada selalu bersama-sama dan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia.